Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The End Has Come. Melanjutkan di episode 9 dan 10 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 11 dan 12 ya. Di episode kemarin, kita diperlihatkan ketegangan di mana saat Mijun pingsan karena kehabisan darah dan Yena tampak cemas. Lalu ada bayangan muncul dari pintu keluar yang hendak masuk ke dalam. Jadi siapakah orang itu? Baik, kita akan lanjutkan. Ternyata itu adalah dua orang bapak-bapak survivor. Dan salah satunya bapak yang sempat menyelamatkan Mijun dan Yena tempo hari guys. Mereka berdua terlihat tampak baik, tapi tidak setelah tahu kalau Mijun sedang pingsan. Mereka berdua hendak akan membawa Yena dan sepertinya si Yena akan diperkaos guys. Dan dari kegelapan, muncul seseorang dengan tongkat baseball dengan kawat yang telah banyak darah. Dia menyuruh bapak-bapak itu untuk melepaskan si Yena, kalau tidak mereka bakal mati katanya. Si bapak pun mulai menyerang orang misterius itu, dan si misterius ini melemparkan tongkatnya, dan hanya menggunakan pisau kecil untuk bertarung. Dengan sekali serang, orang ini mampu menghabisi bapak tersebut. Tinggal satu lagi, si bapak mengancam hendak akan menggorok Yena dengan kampak. Tapi si misterius itu langsung melemparkan pisau kecil ke arah wajah si bapak itu, dan langsung meningsoy atuh. Dan kalian bisa tebak itu siapa? Ya, itu teman sekelasnya Yena dan Mijun guys, yaitu si Hakchul, si orang Korea Utara. Singkat cerita, Mijun sudah diobati di persembunyiannya Hakchul sementara guys. Hakchul bilang, untung saja lukanya tidak dalam, Mijun bakal baik-baik saja. Dan Mijun harus beristirahat lebih dari sehari. Lalu Hakchul menanyakan ke Yena, kenapa mereka berdua bisa berada di sini? Daerah sini kan berbahaya. Kemudian Yena menceritakan tentang mereka bisa sampai sini karena diajak si Sungbin, dan cerita bagaimana mereka bisa lolos dari kelompok Sungbin. Kemudian Hakchul menanyakan, Sungbin di mana sekarang? Yena hanya bilang, Sungbin kabur ketika diserang zombie, dan entah selamat atau tidak Yena tidak tahu. Menurut Hakchul, kemungkinan Sungbin masih hidup, dan dia menceritakan bahwa pengungsian di daerah Yongseon sekarang sudah porak-poranda oleh zombie. Lalu orang-orang yang masih bertahan di daerah Seoul saat ini sudah berusaha untuk menekan tingkat virus zombie. Hasilnya para zombie berkurang, tapi karena sistem pemerintah daerah ini mulai melemah dan akhirnya hancur, jumlah zombie meningkat dengan drastis sejak kemarin. Terlebih lagi banyak orang-orang Sinting melebihi banyaknya zombie berkeliaran di daerah tanpa hukum di sini. Makanya Hakchul tidak pernah lagi melihat cewek seperti Yena berkeliaran di daerah ini. Kok bisa diculik kalau berkeliaran di jalanan dalam keadaan anarkis seperti ini? Yena tanya, terus bagaimana Hakchul masih berada di sini, sendirian lagi? Hakchul hanya bilang, dia punya alasannya sendiri, dan besok pagi dia berencana untuk menyeberangi ke Gangnam. Dia bilang kalau jembatan Sungai Han yang terhubung dengan Gangnam macet total sejak 2 hari terakhir. Terlebih lagi, banyak zombie di perbatasan itu. Kita tidak bisa melewatinya. Alasan kenapa di perbatasan Sungai Han banyak zombie karena awalnya para warga akan mengungsi ke Gangnam karena mengira akan adanya perang. Tapi pemerintah tiba-tiba menutup akses jembatan penghubung itu dan terjadinya serangan virus. Makanya ada banyak zombie di sekitar Sungai Han. Kenapa Hakchul bisa tahu? Karena dia tahu dari penyintas lain. Bahkan mereka memberikannya foto bukti. Jadi itu sudah pasti sungguhan. Tapi ada cara lain untuk pergi ke Gangnam tanpa melewati jembatan yang banyak zombinya itu. Mereka harus memakai perahu bebek atau perahu kecil agar bisa melewati Sungai Han. Yena tanya, emangnya di Gangnam bakal aman dari zombie? Tidak ada bukti di Gangnam 100% aman. Tapi Hakchul bilang dia harus ke pengungsian di daerah Gangnam karena adik perempuannya sudah di sana lebih dulu. Lalu kita ke cerita Hakchul yang bisa terpisah dengan adik perempuannya. Sehari setelah insiden itu terjadi, Hakchul, adiknya, dan pamannya tinggal di pengungsian sementara di sekitar sini. Tak berapa lama, banyak militer datang ke pengungsian itu dan mereka bilang akan memindahkan sebagian penyintas ke tempat lain karena wilayah Gangbuk dinilai berbahaya. Tapi yang diprioritaskan terlebih dulu berangkat hanya lansia dan anak-anak. Jadi terpaksa Hakchul dan pamannya menunggu di sini. Tapi pasukan militer tidak kunjung datang lagi. Tak berapa lama setelah itu, ada zombie yang muncul di tempat pengungsian itu, dan situasinya menjadi kacau balau dalam sekejap. Saat Hakchul dan pamannya berusaha kabur, pamannya tidak selamat. Lalu Hakchul menegaskan kembali, pokoknya besok pagi-pagi sekali dia berencana langsung berangkat, karena jika telat sehari saja,
mungkin akan semakin bahaya dan semakin sulit untuk pergi ke Gangnam. Lalu Yena bilang, apa kau tidak mau mengajak kami berdua? Kita tunggu sampai Mijun sadar, lalu kita berangkat bersama. Tapi Hakchul bilang, sepengalamannya, berbahaya jika berkeliaran berkelompok. Terlebih lagi, Mijun sedang tidak sadar. Dan mungkin butuh beberapa hari untuk bisa memulihkan Mijun kembali. Dan dia akan tetap berangkat sendiri besok. Lalu Yena memohon pada Hakchul untuk mengajak mereka berdua, karena mungkin dengan adanya Hakchul akan menambah tingkat keselamatan mereka, dan tim akan menjadi lebih kuat jika mereka bersama. Melihat Yena yang sedang memohon sambil berlutut itu, Hakchul jadi miris melihatnya, dan bilang ke Yena, Yena kau sudah berubah ya? Si Hakchul pun pergi membawa tas dan bilang ke Yena bahwa kita akan membicarakannya kembali setelah Mijun sadar, lalu menyuruh Yena untuk istirahat dulu, dan kata-katanya membuktikan bahwa Hakchul akan mengajak Yena dan Mijun pergi bersamanya ke Gangnam. Lalu Hakchul pun kembali, entah habis dari mana, dan menanyakan ke Yena, terakhir kali Sungbin ada di mana? Dan Yena menunjukkan sebuah bangunan terbengkalai. Ternyata Hakchul berencana pergi ke sana dan akan memastikan kalau Sungbin sudah mati menjadi zombie atau masih hidup, dan berencana akan mengambil motor yang digunakan si Sungbin tempo hari. Tetapi Yena menegaskan, di bangunan itu sudah banyak zombie dan barikadenya sudah hancur semua. Bagaimana jika Hakchul dalam bahaya? Si Hakchul hanya tersenyum guys, dan bercerita ke Yena, jika jarak ke bangunan itu hanya 300 meter saja, dan hanya zombie yang dia hadapi. Kemudian Hakchul bercerita, jika saat dia kabur dari Korea Utara, dia melarikan diri sejauh 10.000 kilometer. Itu pun saat umurnya masih 12 tahun, dan sambil membawa adiknya. Dan tidak hanya itu, musuhnya pun para tentara bersenjata. Jadi, kata Hakchul mah, dengan jarak 300 meter dan musuh yang tak bersenjata mah ejet atuh guys. Mendengar cerita itu, Yena terdiam dan tak bisa bilang apa-apa lagi. Lalu Hakchul menitipkan Mijun nanti. Jika dia sudah sadar, tolong urus dia dengan baik ya Yena. Anjay, mau dong diurusin Yena, ais. Dan si Hakchul pun pergi. Singkat cerita, si Hakchul sudah sampai di bangunan terbengkalai, markasnya si Sungbin tempo hari. Dan Hakchul berencana memastikan kematiannya si Sungbin. Lanjut episode 12. Di persembunyiannya, si Yena memperhatikan Mijun yang masih pingsan. Lalu tak lama kemudian, si Mijun sadar. Yena bilang kalau Mijun diselamatkan oleh Hakchul, teman sekelas kita, katanya. Si Mijun kebingungan apa yang terjadi. Lalu Yena memegang erat tangan Mijun dan menempelkannya ke atas dadanya si Yena. Dan Yena bilang dia khawatir ke Mijun, takut Mijun tidak bangun lagi. Dia bilang sambil meneteskan air mata guys. Yena. Jelas sih si Mijun memerah atau apalagi tangannya itulah sia anjay. Si Yena jadi salting dan melemparkan lengan Mijun. Dan ngomong-ngomong gak jelas. Soal jangan melawan preman sendirian dong. Kamu mati Yena dengan siapa katanya. Lalu Yena pun bilang, kata Hakchul kau harus istirahat seharian. Besok pagi kita akan merencanakan pelarian ke Gangnam. Tapi Mijun tahu kalau Gangbuk sebentar lagi akan diisolasi. Jadi mereka harus pergi cepat-cepat. Dan dia pun mencoba bangkit. Tapi sakitnya masih terasa guys. Lalu saat obrolan Yena dan Mijun itu, ada ketukan dari luar. Ternyata itu Hakchul. Dia membawakan tasnya Mijun dan kacamatanya. Lalu Mijun pun berterima kasih pada Hakchul yang sudah membawakan barang-barangnya dan sudah mengobati lukanya. Siap, kata Hakchul. Lalu Hakchul bercerita, saat dia berada di bangunan terbengkalai itu, ternyata Sungbin sudah tidak ada di sana. Di sana hanya ada kelompok Bogyu dan kacungnya si Sungbin saja. Motornya juga sudah tidak ada. Kemungkinan mereka akan bertemu lagi dengan Sungbin. Tapi jangan khawatir, meskipun Hakchul akan kalah jika bertarung melawan Sungbin, tapi Hakchul akan menang jika membunuh Sungbin. Anjay, omongannya keras. Lalu si Hakchul bilang ke Yena dan Mijun, kalau besok mereka akan berangkat ke Gangnam. Apa mereka bisa mengikuti Hakchul dengan baik kan? Bisa, kata Yena dan Mijun. Lalu Hakchul menjelaskan rencana dia bagaimana. Nah, jadi rencana dia agar aman menyeberangi Sungai Han, mereka harus menyeberang lewat jalur 5, yaitu terowongan bawah tanah Sungai Han. Saat memasuki terowongan bawah tanah, mereka harus melewati area screen door. Kemungkinan di sana hanya ada sedikit zombie. Kemudian, ini aturan yang sudah Hakchul pertimbangkan agar bisa bertahan hidup. Pertama, wilayah Gangbuk sudah diisolasi, jadi mereka jangan terburu-buru dan jangan gegabah. Jika ada tempat aman, mereka bisa beristirahat dulu beberapa hari, hingga stamina mereka kembali. Kedua,
Saat berada di tempat istirahat yang aman, sebisa mungkin jika mau keluar harus bergerak di formasi 1-2 orang. Jangan keluar bersama-sama, karena itu akan menimbulkan bahaya dan para zombie akan mudah menangkap orang-orang yang sedang berkerumun. Dan yang terakhir, saat menghadapi situasi berbahaya yang bisa mengancam nyawa, jangan pernah mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Pokoknya jangan menyelamatkan orang lain jika situasinya berbahaya, sambil melihat ke arah Mijun. Kayaknya si Mijun kesinggung. Singkat cerita, besoknya pun tiba. Di pagi buta, mereka sudah siap untuk berangkat. Lalu Hakchul memberikan tongkat berbesinya itu ke Mijun agar Mijun bisa berguna. Hakchul menyuruh Mijun buat pegang senjata. Ini bukan hanya untuk menyerang zombie, melainkan juga melawan orang-orang kintil. Hanya dengan membawa senjata, Hakchul jamin tidak ada orang yang berani melawan Mijun. Satu hal lagi, Hakchul memperingatkan Mijun dan Yena, jika melihat zombie, mereka harus melawan para zombie itu tanpa rasa bersalah dan membantai mereka semua dengan sekuat tenaga, karena yang sudah menjadi zombie itu bukanlah manusia lagi. Lalu mereka pun berangkat. Di jalanan, banyak sekali coretan-coretan yang bertulisan tentang zombie dulu manusia, jangan bunuh zombie, atau pembunuh akan dihakimi. Membaca coretan-coretan itu, si Mijun malah banyak pikiran dan bimbang soal membunuh zombie. Jadi dia kira apa tindakan dia membunuh zombie adalah suatu dosa karena membunuh manusia. Lalu Hakchul menegur Mijun karena malah bengong. Hakchul bilang, sudah jangan dipikirkan, ini urusan hidup dan mati. Kalau kau mau hidup, tetaplah fokus, karena kau akan langsung mati kalau tidak menguatkan mentalmu, Mijun. Kemudian Yena menyuruh mereka berhenti karena dia merasakan banyak bau darah dan anyir. Dan Yena kira, mungkin saja itu hanya mayat. Tapi dia pikir lagi, selama ini dia mencium bau anyir darah dari zombie. Tapi tidak separah ini. Saat ini, di depan jalan yang mau belok itu, tercium bau yang sangat menyengat di sana. Kemudian Mijun mengingat soal Yena yang penciumannya tajam. Soal bau bajunya Mijun Thea guys. Dan soal dia akan hendak ke rooftop Thea. Si Yena bisa merasakan jika di sekitarnya terdapat zombie karena baunya yang khas dari darah. Lalu Hakchul hendak akan memeriksanya dulu. Saat mengintip ke jalanan besar itu, ternyata benar, di sana banyak zombie guys. Kemudian si Hakchul kembali ke mereka dan membenarkan perkataan si Yena. Jika di sana benar banyak zombie dan akan mencari jalan lain. Lalu si Mijun melihat ke atas dan tampaknya ada zombie tentara yang masih terdapat senapan di badannya. Singkat cerita, mereka bertiga sudah di sebuah bangunan yang berseberangan dengan zombie si tentara itu. Si Hakchul berencana buat mengambil senjata itu karena mereka akan butuh senjata juga. Tapi Yena pikir kalau pakai senjata kan bakal memancing zombie karena suaranya keras. Tapi Mijun menyetujui rencana Hakchul untuk merebut senjata itu. Saat mengecek ke atas rooftop itu, tampak ada 3 zombie tentara. Di sana hanya ada 1 pistol di badan para zombie itu. Jadi Hakchul membutuhkan bantuan Mijun untuk membunuh 3 zombie di sana. Lalu mereka pun siap untuk berangkat. Dan episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan petualangan seru dari kelompok Mijun ini hanya di Nina di Film. Bye-bye.